Dan tanpa mereka sadari guys, mereka sudah berjalan menuju Kholat Syahal, yaitu Gunung Kematian. Tapi apa yang mereka temukan justru menjadi awal misteri yang sangat membingungkan. Pencarian mereka terhadap 4 orang hilang tersebut pun berakhir dengan ditemukannya 4 sosok tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa dan terkubur sedalam 4 meter di bawah salju. Mayat Nikolai Thibeaux-Bricknell ditemukan dalam kondisi kepala yang hampir pecah, sementara Lyudmila Dubinina ditemukan dalam kondisi lidah terpotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama aku Sylvie. Thank you banget buat kalian yang sudah mampir ke channel aku. Dan malam ini guys, aku pengen banget cerita ke kalian tentang insiden Dyatlov Pass. Insiden Dyatlov Pass merupakan peristiwa yang terjadi terhadap 9 pendaki gunung yang berasal dari Institut Politeknik Ural Rusia yang tewas secara mengenaskan dan misterius. Mayat-mayat pendaki itu ditemukan di lokasi yang berbeda dan terpisah dari kemah yang juga ditemukan dalam kondisi rusak. Beberapa mayat ditemukan hanya mengenakan pakaian dalam. 2 mayat ditemukan mengalami cedera pada bagian kepala, 2 lainnya mengalami cedera pada dada, sementara 1 mayat terakhir ditemukan dengan kondisi lidah terpotong. Namun yang paling mengejutkan dari hasil autopsi adalah sebagian korban yang tewas tersebut mengalami kebutaan, bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa sebagian korban ditemukan tanpa bola mata. Ingin tahu bagaimana cerita sebenarnya guys? Langsung aja kita masuk ke detail ceritanya. Yuk. Sepuluh pendaki gunung yang terdiri dari 8 pria dan 2 wanita. Mereka adalah mahasiswa yang berasal dari Ural Polytechnical Institute. Pada Januari tahun 1959, mereka berencana mendaki gunung di wilayah pegunungan Sverdlovsk Oblast, pegunungan Ural, Rusia. Tujuan mereka adalah mendaki Gunung Otorten dengan melalui jalur yang bisa dikategorikan sulit. Namun karena mereka adalah pendaki yang profesional, melalui medan yang sulit itu merupakan tantangan yang menyenangkan. Kelompok itu pun tiba dengan kereta di kota Ivdel, yang merupakan kota terdekat dengan lokasi tujuan. Lalu menumpang sebuah truk menuju Vizhai, yaitu pemukiman terakhir yang terisolir. Setelah melewati Vizhai guys, mereka hanya menemukan hamparan salju tanpa kehidupan di pegunungan beku Ural. Namun guys, pada hari berikutnya, tanggal 28 Januari 1959, salah satu anggota dari mereka yaitu Yuryudin jatuh sakit. Nah, pada tanggal 27 Januari, mereka pun mulai bergerak meninggalkan kota Vizhai. Karena merasa tidak mampu meneruskan perjalanan, ia pun memutuskan untuk kembali ke Vizhai. Akhirnya kelompok yang terdiri dari 9 orang itu pun melanjutkan perjalanan meskipun tanpa salah satu dari teman mereka. Dan 9 orang ini terdiri dari Igor Dyatlov sebagai pemimpin kelompok, Alexander Kolevatov, Rustem Slobodin, Yuri Krivonischenko, Yuri Doroshenko, Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Nikolai Thibeaux-Bricknell, dan Alexander Zolotarev. Seperti layaknya pendaki profesional lain guys, mereka juga melengkapi diri dengan peralatan memadai seperti kamera video dan catatan diary yang mereka gunakan untuk merekam aktivitas mereka dari hari ke hari. Pada tanggal 31 Januari tahun 1959, ke-9 pendaki itu pun bersiap melakukan pendakian. Dari video dan diary diketahui bahwa kondisi mereka pada saat itu baik-baik saja. Peralatan mereka juga lengkap, bahkan persediaan makanan mereka lebih dari cukup. Nah, memasuki tanggal 1 Februari tahun 1959, dipimpin oleh Igor Dyatlov, mereka pun mulai mendaki dengan melalui jalur yang direncanakan semula. Namun tanpa diduga guys, di tengah perjalanan muncullah badai salju yang membuat mereka kehilangan arah. Dan tanpa mereka sadari guys, mereka sudah berjalan menuju Kholat Syahal, yaitu Gunung Kematian. Dan di tempat inilah nasib mereka berakhir. Jadi mereka udah tahu guys bahwa mereka itu tersesat. Namun mereka nggak sadar bahwa arah sesat itu malah menggiring mereka ke arah Gunung Kematian, Kholat Syahal. Sebelumnya guys, mereka sudah sepakat dengan pihak universitas bahwa begitu ekspedisi selesai, sang pemimpin rombongan Igor Dyatlov akan mengirimkan telegram dari Vizhai. Dan ekspedisi tersebut dijadwalkan selesai pada tanggal 12 Februari tahun 1959. Namun guys, telegram yang diharapkan tidak kunjung tiba. Dan hal itu membuat pihak universitas serta keluarga jadi cemas. Nah, karena sampai 20 Februari mereka tidak juga mendapat kabar dari pendaki itu, pihak keluarga pun
berkoordinasi dengan pihak universitas untuk mengirimkan tim pencari. Akhirnya pada tanggal 26 Februari, tim pencari pun tiba di Kholat Shahal. Awalnya guys, tim pencari hanya terdiri dari para mahasiswa dan dosen di kampus mereka. Namun kemudian, polisi dan tentara juga ikut terlibat dalam pencarian itu. Nah, dengan menggunakan pesawat dan helikopter pencari, upaya pencarian itu pun berhasil. Tapi apa yang mereka temukan justru menjadi awal misteri yang sangat membingungkan. Di sana mereka menemukan tenda kosong dalam kondisi rusak. Dari arah tenda mereka melihat jejak-jejak kaki yang menuju ke hutan terdekat. Di hutan tersebut, tim pencari menemukan sisa-sisa api dan menemukan dua mayat pertama, yaitu Yuri Krivonishenko dan Yuri Doroshenko yang ditemukan dalam kondisi hanya memakai celana dalam dan tanpa sepatu. Dari pemeriksaan singkat guys, mereka menemukan bahwa tampaknya dua orang itu telah berupaya menyelamatkan diri dengan memanjat pohon yang ada di dekat mereka saat itu, sehingga membuat kulit jari-jari mereka mengelupas guys. Nah pertanyaannya adalah mereka menyelamatkan diri dari apa? Dan pertanyaan itu pun belum terjawab hingga tim pencari kembali menemukan 3 sosok mayat lainnya yang berada dalam jarak terpisah antara 300 meter, 480 meter, dan 360 meter dari tempat mayat teman mereka sebelumnya ditemukan. 3 mayat itu adalah Igor Dyatlov, si pemimpin tim, Zinaida Kolmogorova, salah satu anggota perempuan, dan Rustem Slobodin. Dilihat dari letak jarak yang berbeda, 3 orang yang ditemukan telah menjadi mayat itu tampaknya mati satu persatu. Dan belakangan mereka diketahui dalam keadaan buta. Salah satu di antara mereka ditemukan dengan kondisi tengkorak retak, namun karena belum adanya cukup bukti, dugaan sementara penyebab kematian adalah karena hipotermia. Tim pencari masih terus melakukan pencarian terhadap 4 orang lainnya. Dan pencarian itu pun berlangsung hingga 2 bulan lamanya. Akhirnya pada tanggal 4 Mei 1959, pencarian mereka terhadap 4 orang hilang tersebut pun berakhir dengan ditemukannya 4 sosok tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa dan terkubur sedalam 4 meter di bawah salju. Berbeda dengan mayat-mayat yang ditemukan karena kedinginan dan hipotermia, 4 korban yang ditemukan terkubur di dalam salju itu pun diperkirakan tewas karena luka-luka pada tubuh mereka. Mayat Nikolai Tibelsbeknol ditemukan dalam kondisi kepala yang hampir pecah. Alexander Kolevatov dan Alexander Zolotarev ditemukan dengan luka parah di bagian dada dan dengan kondisi tulang rusuk patah. Sementara Lyudmila Dubinina ditemukan dalam kondisi lidah terpotong. Kematian misterius terhadap 9 orang tersebut pun akhirnya menimbulkan desas-desus. Ada yang mengatakan bahwa mereka dibunuh oleh suku Mansi, yaitu suku pribumi yang menempati kawasan itu guys. Namun kabar tersebut ditepiskan karena tidak ditemukan adanya bekas perkelahian atau kekerasan apapun. Dan tidak ada pula jejak kaki orang lain yang ditemukan di sana, melainkan hanya jejak-jejak kaki ke-9 orang yang tewas tersebut. Para penyelidik juga menemukan bukti bahwa ke-9 orang itu telah meninggalkan kemah pada tengah malam. Karena tampaknya kemah dibuka secara paksa dari dalam. Bahkan ada juga bukti bahwa para pendaki tersebut keluar dari kemah dengan bertelanjang kaki. Padahal suhu malam itu diperkirakan 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan pada saat itu tengah ada badai yang sedang berkecamuk guys. Lalu apa guys yang membuat mereka begitu panik sehingga mengharuskan mereka keluar dari tenda di tengah badai salju? Apa yang mereka lihat dan dengar pada saat itu? Lalu mengapa ditemukan 2 tubuh tanpa baju, sedangkan beberapa tubuh lainnya ditemukan bertukar pakaian dengan teman-teman mereka yang... Nah, dokter forensik mengatakan bahwa luka-luka di tubuh mereka itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Karena kekuatan yang diperlukan untuk menimbulkan luka-luka tersebut haruslah sesuatu yang berkekuatan sangat besar. Nah, jadi kondisi mayat mereka itu mirip dengan kondisi mayat yang ditabrak mobil, guys. Ada yang berpendapat hal itu disebabkan karena longsoran salju, namun di sekitar lokasi tidak ditemukan adanya bekas longsor. Lalu mengapa, guys? Mayat salah satu wanita dalam tim itu ditemukan tanpa lidah. Dari hasil otopsi juga menunjukkan bahwa pada pakaian dan tubuh korban ditemukan adanya dosis radioaktif yang sangat tinggi. Yang anehnya, guys, kulit para korban berubah menjadi warna kecoklatan bahkan cenderung orange dan rambut mereka berubah warna menjadi abu-abu.
Penelitian selanjutnya membuktikan bahwa di Kholat Shakil juga ditemukan jejak radioaktif yang mungkin bisa menjelaskan radiasi pada tubuh dan pakaian korban. Namun tidak pernah ditemukan apa penyebab radiasi di gunung itu. Nah, secara tak terduga guys, muncul kesaksian dari tim pendaki lain dan kesaksian ini pun dibenarkan oleh para warga kota Ifdel, yaitu kota yang terdekat dengan lokasi itu. Bahwa pada malam terjadinya insiden, mereka melihat cahaya orange yang aneh di langit tepat dari arah Kholat Shakil. Lebih aneh lagi nih guys, di sekitar lokasi itu juga ditemukan potongan-potongan besi yang mengisyaratkan adanya aktivitas tertentu yang terjadi di tempat terpencil tersebut. Nah, kemungkinan itu bisa menjelaskan mengapa mereka keluar dari kemah pada malam itu meski cuaca dalam kondisi sangat dingin. Tapi kira-kira apa cahaya orange yang mereka lihat malam itu? Dan bagaimana dengan potongan-potongan besi yang belakangan ditemukan di sana? Dan dari mana pula guys munculnya jejak radioaktif di tempat itu? Pertanyaan-pertanyaan itu pun tidak pernah terjawab dan cenderung ditutup-tutupi oleh pemerintah komunis yang berkuasa pada saat itu. Bahkan penyelidikan terhadap kasus ini pun dihentikan. Nah, pada tahun 1967 guys, seorang jurnalis bernama Yuri Yaroboy menerbitkan sebuah buku yang berjudul Of the Highest Rank of Complexity yang menceritakan tentang insiden Dyatlov Pass. Tapi buku itu disensor oleh pemerintah dan dilarang terbit. Nah, pada tahun 1980, Yuri Yaroboy meninggal dunia, dan setelah itu, semua foto dan tulisannya mengenai insiden itu pun ikut hilang. Nah, kesan inilah yang membuat insiden Dyatlov Pass tersebut diduga sebagai teori konspirasi pemerintah Uni Soviet pada masa itu. Kemudian dua ilmuwan asal Swiss, Alexander Puzrin, yang merupakan guru besar geoteknik di ETH Zurich, bersama Johann Gaume yang merupakan kepala laboratorium penelitian longsoran salju di École Polytechnique Fédérale de Lausanne, yang ternyata terobsesi memecahkan misteri Dyatlov dengan melakukan serangkaian percobaan ilmiah selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2021, keduanya sempat merilis teori awal tentang apa yang terjadi pada malam tragis yang menimpa 9 pendaki. Nah, kesimpulan mereka adalah tenda para pendaki itu tergulung longsoran salju dangkal atau yang sering juga disebut dengan slab avalanche yang amat mematikan dan kadang bisa menimpa lereng datar di pegunungan bersalju. Nah, mereka pun membuktikan lebih lanjut teori mereka dengan menggelar ekspedisi ke Dyatlov. Kesimpulan awal mereka di tahun lalu pun sempat dikritik oleh beberapa pihak, dengan asumsi bahwa lokasi tenda para pendaki pada tahun 1959 itu berada pada lereng yang relatif datar, sehingga mustahil longsoran salju parah bisa menimpa mereka. Nah, selain itu guys, menurut mereka luka-luka pada jasad korban Dyatlov tidak seperti lazimnya korban longsoran salju. Dan ekspedisi kedua mereka dilakukan pada tanggal 28 Januari 2022 dengan dilengkapi rekaman video. Dalam rekaman itu mereka menunjukkan bahwa di lereng tersebut longsoran salju memang bisa terjadi secara tiba-tiba. Uji coba Puzrin dan Gaume dilakukan pada kondisi cuaca khusus yang sebisa mungkin sama dengan momen saat 9 pendaki Dyatlov menemui ajalnya. Dan mereka memastikan bila jenis longsoran dangkal memang tidak meninggalkan bekas seperti longsoran salju lainnya. Sejauh ini mereka meyakini bahwa longsoran dangkal inilah yang jadi penyebab yang paling masuk akal. Nah, dari simulasi mereka guys, pemasangan pasak tenda tim pendaki Dyatlov diduga kuat menjadi pemicu awal terjadinya longsoran. Ada beberapa lapisan salju di lereng Dyatlov yang mudah terpicu getaran, sehingga menghasilkan longsoran beruntun yang tidak langsung mengubur tenda. Menurut mereka, kepanikan akibat longsoran itulah yang membuat sebagian pendaki kabur dari tenda. Dari temuan Puzrin dan Gaume, ternyata lereng jalur Dyatlov pada saat tidak tertutup salju, permukaan tanahnya mirip dengan teras ring atau punden berundak guys. Bahkan di beberapa patahan lereng itu, kemiringannya mencapai 30 derajat. Itu sebabnya pendaki senior sekalipun bisa mengira bahwa mereka berkemah di lokasi yang relatif datar dan aman dari ancaman longsoran salju. Puzrin dan Gaume menyimpulkan bahwa sifat unik dari longsoran dangkal inilah yang membuat tim SAR dari Uni Soviet tidak mendapatkan bukti bahwa sempat terjadinya longsoran salju di sekitar tenda para pendaki Dyatlov.
Karena memang sifat unik longsoran dangkal ini guys tidak meninggalkan bekas di sekitar lokasi kejadian. Meski merasa sudah menemukan jawaban paling masuk akal terhadap tragedi Dyatlov, Kuzrin dan Gaume enggan menyebut bila seluruh aspek dari misteri tersebut sudah terpecahkan. Keterangan soal radiasi yang terdapat pada pakaian misalnya tetap tidak terjelaskan. Dan hingga kini guys, tidak ada yang bisa menjawab secara pasti apa penyebab kematian misterius dari 9 pendaki gunung Dyatlov tersebut. Dan mungkin di antara kalian ada yang tahu, boleh tinggalkan komentar di bawah. Oke guys, segitu dulu aja cerita aku di video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Dan jangan lupa subscribe channel aku, serta aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan sensasi-sensasi menegangkan dari semua cerita aku. Akhir kata aku Sylvia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.